Di dapur itu, polisi melihat ada satu set pisau yang salah satu pisaunya ini ternyata udah menghilang. Nah di situ mereka mikir, oh jangan-jangan ini pisau yang hilang inilah yang dipakai buat nusuk si Nisa nih. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali lagi membawakan satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa yang terjadi di London pada tahun 2006 lalu. Kejadian naas ini menimpa seorang perempuan bernama Nisa Patel. Nah, menariknya Nisa Patel ini adalah seorang anggota polisi khusus loh. Dan peristiwa tragis ini terjadi di kota yang memiliki reputasi baik karena dinilai sangat aman dengan rendahnya angka kriminal di sana. Awalnya pihak kepolisian menduga kalau motif kejadian ini adalah perampokan. Tapi setelah diteliti lebih jauh lagi, terbukalah fakta bahwa kematian Nisa Patel ini ternyata disebabkan oleh tindak kriminal penghilangan nyawa dengan sengaja. Dan setelah melewati proses penyelidikan yang cukup panjang dan rumit, akhirnya sebuah plot twist besar hadir membawa titik terang. Nah, penasaran kalian sama kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi Nisa Patel ini adalah seorang perempuan keturunan India yang lahir pada tahun 1977 di kota Luton, UK. Nah, sejak kecil Nisa sama keluarganya pindah rumah ke kota Wembley, London. Di sana Nisa tumbuh menjadi anak yang ceria, pekerja keras, dan juga penyayang. Sampailah dia masuk di usia 18 tahun, Nisa membangun bisnis salon, Bisnis salon yang berada nggak jauh dari rumahnya dan sudah berhasil mendapatkan lebih dari 2.000 customer tetap. Nah, singkat cerita, pada suatu hari Nisa ini bertemu dengan seorang laki-laki kelahiran Lebanon namanya Fadi Nasri. Tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun saling jatuh cinta. Sampai akhirnya pada bulan Mei tahun 2003, mereka pun menikah di kota Berkshire, UK. Tidak lama setelah menikah, mereka membeli sebuah rumah di kota Wembley seharga 400.000 pound sterling atau sekitar 7,7 miliar rupiah. Besar kali rumahnya memang. Dan di rumah itu mereka pun tinggal bersama sebagai pasangan yang romantis dan juga bahagia. Nah, setelah menikah, Nisa sama Fadi ini pun sepakat untuk membangun sebuah bisnis persewaan mobil limosin di rumah mereka itu. Dan alhamdulillahnya bisnis tersebut pun berkembang pesat, Mereka punya banyak kali klien dari seluruh UK. Dan selain bisnis persewaan mobil limosin ini, Nisa juga masih terus melanjutkan bisnis salonnya tuh, Nanti kalau misalnya ada waktu luang, Nisa ini akan refreshing dengan cara bermain dengan anak-anak. Nah, Nisa yang sangat-sangat sayang dengan anak-anak ini, berkeinginan untuk menciptakan lingkungan yang sangat aman agar anak-anak yang tinggal di sekitar rumahnya ini dapat bebas bermain di luar rumah. Dan untuk mewujudkan keinginannya itu, Nisa pun mendaftarkan diri menjadi special constable atau polisi khusus. Ini buat kalian yang belum tahu, jadi polisi khusus di sana itu adalah penegak hukum yang sifatnya sukarela dan paruh waktu. Jadi semacam polisi part time gitu loh, Tapi nggak dibayar ya, karena anggotanya itu merupakan volunteer gitu. Nah, Nisa mengajukan diri sebagai polisi khusus. Nah, sebagai seorang polisi khusus, Nisa ini juga mendapatkan seragam kepolisian. Dia juga ikut serta dalam berbagai kegiatan patroli. Dia diharuskan datang ke TKP kalau misalnya terjadi suatu insiden. Dan dia juga wajib melakukan jam tugas minimal 16 jam per bulan. Di sini Nisa betul-betul memanfaatkan waktu tugasnya itu untuk bisa mengamankan lingkungan tempat dia tinggal, Dan berkat jasanya ini, kota Wembley pun tercatat sebagai daerah yang sangat aman karena minimnya kejahatan. Tapi kehidupan di Wembley yang semula damai-damai aja, sejahtera terus, mendadak ricuh ketika pada suatu malam mereka dikejutkan dengan teriakan seorang perempuan yang menjerit kesakitan. Dan yang paling mengagetkan, setelah warga memeriksa langsung ke sumber suara, perempuan yang menjerit itu ternyata siapa? Betul, Nisa Patel. Nah, apa yang terjadi sama Nisa di malam itu? Masuk. Nah, jadi ceritanya pada malam hari tanggal 11 Mei tahun 2006, Fadi Nasri, suaminya si Nisa ini, pergi menjemput Nisa yang memang lagi bekerja di salon, lagi standby di salon. Kebetulan pada hari itu mereka ini ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga tahun nih, Dan Fadi pun sudah menyiapkan dinner romantis untuk mereka berdua di rumah. Sesampainya di rumah, mereka pun menyantap makanan tersebut dengan penuh sukacita. Setelah selesai makan malam sekitar jam 11 malam, Fadi ini dihubungin sama temannya untuk main snooker, macam permainan biliar gitu katanya. Mendapatkan panggilan itu, Fadi izinlah ke istrinya kan, sayang aku diajakin main snooker ini, boleh nggak aku keluar bentar yang, katanya. Boleh pergilah. Yang penting pulangnya jangan terlalu larut ya sayangnya. Beneran nggak apa-apa yang, kita baru aja ngerayain anniversary, masa aku langsung pergi ya? Nggak apa-apa kok, pergi aja lah. Toh juga aku bentar lagi tidur, udah capek juga aku, ya udah sana lah, berangkat lah, have fun ya, kata siapa ini, kata si Nisa. Aku jadi Nisa merajuk, anniversary sanggup-sanggupnya aku pergi ya. Nah, singkat cerita pada jam 11.40 Fadi pun pergi nih menjemput temannya. Nah, di perjalanan
perjalanan pada sekitar jam 11.56, tiba-tiba Fadi ini menerima panggilan telepon dari klien yang menanyakan tentang persewaan limousinnya mereka. Lalu kurang lebih sekitar 5 menit kemudian, Fadi masuklah ini ke klub snooker. Waktu udah masuk ke klub itu, tiba-tiba dia dapat panggilan baru lagi. Tapi kali ini panggilan ini bukan dari klien atau customer limousinnya, Wak, melainkan dari kepolisian. Di momen itu, polisi menyampaikan sebuah kabar yang sangat-sangat mencengangkan si Fadi. Polisi bilang, "Halo Bapak, permisi, apa betul ini Bapak Fadi, suaminya Ibu Nisa?" Kata polisi kan, "Iya betul Pak, dengan saya sendiri, ada apa ya?" "Maaf Pak, kami dari tim kepolisian, kami harus menyampaikan kabar ini. Istri Bapak baru saja mengalami insiden penusukan di depan rumah Pak. Sekarang kami sedang melakukan olah TKP di rumah Bapak." Masa iya? Terus kondisi istri saya gimana? Dia bebe aja kan, kata Fadi. Panik lah dia. "Oh, saat ini ibu lagi dibawa ke rumah sakit Pak. Sepertinya dia ada kehilangan banyak darah tuh. Udahlah Bapak nyusul aja lah ke sana." "Ya ampun ya lah Pak, makasih banyak infonya. Aku pulang sekarang juga," kata si Fadi. Dia mau ke rumah dulu nih. Nah, setelah mendapatkan kabar tersebut, Fadi langsung lah kan, Wak, ngebut nih pulang ke rumahnya dia. Sesampainya di rumah ternyata betul udah banyak kali polisi kan yang berkerumun di sana. Dan yang paling membuat Fadi itu lemas-lemasnya adalah tepat di momen itu ada banyak kali darah, Wak, yang tersebar di sekitar rumahnya tuh sampai ke trotoar. Nah, di sisi lain, Keten, kakaknya si Nisa yang juga kebetulan tinggal nggak jauh dari rumahnya si Nisa ini, juga langsung dihubungin sama pihak kepolisian, Wak. Dan sama seperti Fadi, si Keten ini juga langsung terduduk lemas begitu melihat ada banyak sekali darah depan rumah adiknya ini. Tanpa menunggu waktu yang lama, Keten dan juga Fadi pun langsung bergegas lah itu menuju ke rumah sakit Norwich Park di Middlesex di mana Nisa sedang mendapatkan perawatan. Sesampainya di rumah sakit ini, Keten dan Fadi pun mendapatkan informasi dari dokter bahwa Nisa masih hidup. Tapi memang dia kehilangan banyak darah kali. Tapi sayangnya, Wak, setelah kurang lebih 30 menit Nisa ini dirawat, dokter kembali menemui mereka untuk menyampaikan kabar duka. Dimana di momen itu Nisa Patel dinyatakan sudah meninggal dunia di usianya yang baru 29 tahun. Hal ini pun langsung mengejutkan Fadi sama Keten dan juga keluarga yang ada di sana. Mereka semua pada shock, gak percaya kenapa Nisa bisa pergi dengan gitu aja gitu. Dan sesaat setelah Nisa kehilangan nyawanya, penyelidikan besar-besaran pun langsung dilakukan. Nah, penasaran kalian apa yang polisi temukan selama penyelidikan? Masuk. Nah, berdasarkan hasil olah TKP, Wak, polisi melihat bahwa bercak darahnya Nisa bermula dari area parkir yang memang berada di luar pintu depan. Di situ mereka menduga di tempat itulah Nisa ini pertama kali diserang. Nah, tapi Wak, pada saat polisi mengecek kondisi dalam rumahnya Nisa, mereka semua dibuat terkejut karena ternyata rumahnya Nisa ini dalam keadaan rapi. Padahal awalnya polisi sudah menduga kejadian ini kan merupakan insiden perampokan kan, Wak. Tapi anehnya kok di ruang keluarga terlihat kartu kredit Nisa ada di situ, buku, tabungannya, ada cek juga HP-nya Nisa, uang cash 350 pound sterling atau sekitar 6,7 juta masih dalam keadaan utuh di situ. Bahkan polisi juga tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk paksa, Wak. Nah, hal ini pun lah yang langsung mematahkan dugaan tentang kemungkinan perampokan, ya kan? Polisi langsung lah itu kan menyisir lagi area dalam rumah sampai akhirnya ketika mereka sampai di dapur, mereka menemukan ada sesuatu yang menjadi petunjuk dalam kasus ini, Wak. Kalian tahu, di dapur itu polisi melihat ada satu set pisau yang salah satu pisaunya ini ternyata udah menghilang. Nah, di situ mereka mikir, oh, jangan-jangan ini pisau yang hilang inilah yang dipakai buat nusuk si Nisa nih. Dan dugaan tersebut pun semakin diperkuat lagi, Wak, dengan kesaksiannya Fadi, sang suami, yang mengatakan, "Bapak, ada Pak satu kunci cadangan rumah kami yang hilang, Pak." Nah, berarti besar kemungkinan kalau si pelaku ini menggunakan kunci cadangan yang hilang itu untuk menerobos masuk dan mengambil pisau di dapur itu, kemudian ditusuknya lah itu si Nisa. Dan untuk membuktikan dugaan tersebut, polisi pun mengumpulkan lagi banyak saksi nih untuk diinterogasi. Salah satunya adalah tetangganya Nisa, Wak. Si tetangga ini bilang kalau, "Pak, di malam kejadian itu, Pak, saya sempat lihat ada seorang laki-laki yang agak tampak mencurigakan, Pak. Laki-laki itu badannya kekar, kulitnya hitam, dan dia menggunakan pakaian serba hitam nih, Pak, lengkap sama tudung kepala macam hoodie gitu kan. Terus saya tengok dia jalan buru-buru gitu, Pak, agak cenderung berlari gitulah dari arah rumahnya Nisa tanpa sekalipun dia nengok ke belakang, Pak." Nah, selain kesaksian yang pertama tadi, Wak, ada lagi nih dua tetangga lainnya yang juga mengaku melihat laki-laki dengan ciri-ciri serupa. Kedua saksi itu mengatakan bahwa di malam itu mereka melihat laki-laki berpakaian serba hitam sedang berjalan melewati mereka sebanyak 2 kali sebelum akhirnya dia berbelok nih ke arah rumahnya si Nisa. Terus barulah itu nggak lama kemudian setelah dia berbelok terdengar suara perempuan menjerit kesakitan dan ternyata itu suaranya si Nisa. Nah, 2 orang ini nampak laki-laki, 3 orang berarti nampak laki-laki kan di malam itu. Dan setelah mendengar kesaksian para tetangga ditambah lagi dengan hasil olah TKP, Wak, polisi pun beranggapan bahwa besar kemungkinan kejadian yang menimpa si Nisa ini adalah tindak kriminal
penghilangan nyawa, ya kan? Bukan perampokan lagi. Dan dugaan ini pun semakin diperkuat dengan kesaksian kakaknya si Nisa tadi, si Katen. Si Katen ini bilang kalau Pak, si Nisa ini sempat cerita sekitar 5 hari yang lalu lah Pak, kalau ada 2 orang laki-laki asing datang ke rumah dia. Nah, kedua laki-laki ini sangat mencurigakan Pak. Mereka ini meminta si Nisa ini untuk membukakan pintu. Sempat juga tuh mau diterobosnya masuk pakai linggis tuh Pak. Untungnya pintu rumahnya si Nisa ini cukup kuat, jadi nggak bisa dibobol kayak gitu aja. Itu kata si Nisa, Pak. Nisa ngadu sama saya. Dan Bapak tahu Pak, Nisa juga bilang sama saya Pak, kalau salah satu laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri tubuhnya besar, kulitnya hitam Pak, dan dia memakai pakaian serba hitam lengkap dengan tudung kepalanya. Persis sekali kan Pak, sama apa yang dilihat sama tetangga pertama kali itu Nah, bukti-bukti yang ada ini Wak semakin jelas menunjukkan bahwa kasus ini betulan merupakan tindak kriminal penghilangan nyawa yang sudah direncanakan. Tapi Wak, polisi bingung nih, kira-kira siapa orang yang punya niat jahat sama si Nisa? Nisa nih dikenal baik kali di lingkungan tuh, kok ada orang yang tega menghabisi nyawa dia kan? Nah, di tengah kebingungan itu sang suami Fadi pun memiliki kecurigaan terhadap seseorang Wak. Ternyata di saat yang bersamaan ini Fadi sama Nisa ini sedang berkonflik dengan salah satu pelanggan di bisnis persewaan mobil limosin mereka yang memang mereka kelola bersama. Lagi ada selek sama salah satu customer. Nah, si pelanggan yang dimaksud ini adalah seorang perempuan asal Skotlandia. Aku nggak dapat nama aslinya siapa. Kita sebut aja lah si perempuan Skotlandia ini, si Mbak ya. Lagi konflik sama si Mbak ini, si Nisa sama si Fadi. Jadi ceritanya 2 bulan sebelum kejadian naas itu terjadi, Fadi sama si Nisa ini sudah menjual salah satu mobil limosinnya ke si Mbak Skotland ini. Tapi sayangnya kesepakatan bisnis mereka ini nggak berjalan lancar Wak. Awalnya mereka ini sepakat kalau si Mbak ini akan mengembalikan mobil tersebut ke Fadi untuk sementara waktu. Kebetulan pada saat itu masih ada memang beberapa pelanggannya Fadi ini yang sudah terlanjur memesan limosin Fadi untuk disewakan. Jadi maksudnya walaupun mobilnya ini sudah dibeli sama si Mbak, Fadi ini mau pinjam dulu nih sebentar untuk disewa ke pelanggan lain yang memang sudah terlanjur mau nyewa. Jadi biar Fadi menyelesaikan semua urusan persewaan ini dulu lah. Nanti kalau udah selesai sewa menyewa sama orang lain ini, barulah mobil ini diberikan ke si Mbak dan menjadi milik si Mbak Skotlandia ini 100%. Nah, tapi Wak, pas udah tiba waktunya Fadi ini mau meminjamkan mobil itu untuk disewakan, si Mbak Scotland ini malah menolak dengan alasan mobil itu dijual Fadi dalam keadaan yang nggak baik. Jadi si Mbak ini macam nggak terima gitu loh Wak. Udah mobilnya nggak bagus, mas sekarang masih mau juga dipinjam kayak gitu loh. Nah, Fadi yang kesal karena si Mbak ini melanggar kesepakatan pun akhirnya nekat Wak pergi dia ke Skotlandia untuk mengambil mobil itu secara diam-diam. Dan setelah si Mbak tahu kalau mobilnya ini udah diambil sama si Fadi, tanpa menunggu waktu yang lama, murkalah si Mbak ini sejadi-jadinya. Dengan segala amarah si Mbak ini pun langsung nelpon Fadi dengan melontarkan kata-kata kasar serta mengancam Fadi dan juga Nisa. Si Mbak bilang, "Oh, kau berani betul kau ambil mobil aku diam-diam ya? Kau tahu Fadi kau sudah melakukan kesalahan besar. Kau nggak tahu kau sekarang lagi berhadapan sama siapa? Kembalikan mobil itu sekarang atau aku akan datang ke sana dan aku patahkan kaki kalian semua ya. Jangan main-main sama aku Fadi. Aku bisa bikin kau sama istri kau mati ya," kata si Mbak ini. Dan pada saat itu Fadi merekam semua percakapan tersebut dan dia pun langsung menyerahkan rekaman itu ke polisi. Ada di Google, di YouTube, kalian dengar lah. Nah, setelah mendapatkan bukti rekaman telepon itu, polisi pun setuju bahwa memang ada kemungkinan si Mbak asal Skotlandia inilah yang jadi pelaku atas kematiannya Nisa Patel toh. Nah, tapi untuk memastikan hal tersebut mereka perlu menyelidiki lebih lanjut. Akhirnya polisi pun menyita HP milik Fadi supaya bisa mempelajari lebih dalam mengenai masalah bisnis yang menjerat mereka nih. Singkat cerita, setelah beberapa hari melakukan penyelidikan terhadap si Mbak Scotland ini, polisi akhirnya mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata ancaman yang disampaikan itu hanyalah spontan karena marah aja Wak. Jadi si Mbak Scotland ini sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan kematian Nisa Wak. Nah, karena si Mbak ini dinyatakan tidak bersalah, polisi pun jadi nggak punya clue lagi lah mengenai kasus ini ya kan. Polisi bahkan sempat Wak meminta Fadi dan Katen, kakaknya si Nisa tadi itu untuk tampil di TV lokal Wak. Harapannya mereka ini bisa mengajak penonton yang mengetahui informasi apapun tentang Nisa supaya cepat-cepat lapor ke polisi. Tapi sayangnya lagi-lagi hal itu juga tidak membuahkan hasil Wak. Penyelidikan tentang Nisa Patel pun tetap menemui kebuntuan. Nah, di tengah kebuntuan itu ada satu cara nih Wak, yang walaupun memang kemungkinannya sangat kecil, tapi masih bisa lah paling nggak diusahakan. Apa itu? Ingat kalian tadi di awal aku cerita kalau polisi menyadari ada satu pisau nih yang hilang dari dapur rumahnya si Nisa kan? Dan pisau itu diduga menjadi alat yang dipakai si pelaku untuk menghabisi nyawanya Nisa. Nah, disitulah polisi pun memutuskan untuk mencari keberadaan pisau yang hilang itu. Barangkali lah ada DNA atau sidik jarinya pelaku tuh kan. Cemana mau cari pisau tuh di tengah kota sebesar itu. Tapi itulah berkat bantuan dari Tuhan, alhamdulillahnya usaha tersebut akhirnya membawa titik terang sekaligus juga mengungkap plot twist besar dalam kasus ini Wak.
Plot twist apa itu? Masuklah kita, yuk. Pada saat itu, polisi pun langsung menyisir seluruh area sekitar rumahnya Nisa untuk mencari pisau yang hilang itu kan, wah. Mereka mencari ke sana kemari sampailah ke saluran air Seabury Avenue. Dan akhirnya setelah proses pencarian panjang selama 2 minggu lamanya yang sempat membuat mereka hampir saja menyerah, pada tanggal 25 Mei tahun 2006, polisi pun berhasil menemukan pisau yang hilang itu di saluran air yang berada di bawah Harrowden Road. Ketemu pisau tuh, Wak. Ketemu. Tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung membawa pisau tersebut untuk diteliti. Tapi setelah hasilnya keluar, Wak, mereka kembali menemukan jalan buntu karena ternyata di pisau tersebut hanya ada DNA-nya si Nisa saja. Jadi terkonfirmasi memang kalau pisau itulah yang dipakai untuk menghilangkan nyawanya si Nisa. Tapi sayangnya tidak ada satupun petunjuk tentang DNA pelaku. Di pisau itu cuma ada DNA-nya Nisa saja. Nah, karena DNA pelakunya nggak ada kan, polisi pun akhirnya memfokuskan kembali penyelidikan itu ke saluran air di mana pisau itu ditemukan. Di sana mereka pun mencari CCTV, Wak, di sekitar tempat itu untuk melihat siapa nih sebenarnya yang udah ngebuang pisau itu di sana kan. Dan ternyata dapat, wah. Meskipun memang CCTV itu nggak langsung menyorot ke lokasi yang dimaksud, polisi tetap dapat melihat bahwa ada satu mobil yang sempat berhenti sejenak di situ selama sekitar 7-8 detik sebelum akhirnya mobil itu kembali melaju. Polisi yakin itu pasti bukan kebetulan. Mereka menduga bahwa orang di dalam mobil itulah yang sudah membuang pisau itu di sana. Tapi sayangnya gara-gara rekaman CCTV itu buram kan, Wak. Mereka nggak bisa nengok nih nomor plat mobil tuh. Mereka cuma bisa mengidentifikasi bahwa mobil itu adalah sedan Audi A4 berwarna perak. Ingat ya, sedan Audi A4 warna perak. Dan mobil itu juga memiliki 2 ciri yang menonjol. Yang pertama, di bagian atap mobil itu terdapat antena dan di bagian belakang mobil itu ada salah satu lampu yang nggak berfungsi, nggak nyala. Ya, jadi mobilnya Audi, di depan ada antena, di belakang ada satu lampu nggak nyala. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, polisi pun kembali menemukan fakta lain yang lebih lagi mencengangkan. Ini dia plot twistnya. Kalian ingat kan kalau tadi HP-nya si Fadi kan sempat disita tuh sama polisi untuk menyelidiki masalah si Fadi sama Mbak Skotlandia itu kan. Ternyata, Wak, pas polisi mengecek HP-nya Fadi lebih lanjut, polisi malah tidak sengaja menemukan ada sebuah foto yang agak janggal nih. Di situ polisi melihat ada foto seorang perempuan berkulit putih dan juga foto sepasang kaki dengan latar belakang kamar hotel. Waktu polisi nengok itu, polisi yakin kalau perempuan di dalam foto di HP-nya siapa ini, Fadi ini, bukan Nisa. Karena mereka punya ciri fisik yang sangat-sangat berbeda di situ kan. Di momen itulah, Wak, akhirnya apa? Polisi pun jadi curiga sama Fadi. Apa mungkin selama ini Fadi ini selingkuh? Atau jangan-jangan insiden naas yang merenggut nyawanya si Nisa ini ada kaitannya dengan perselingkuhan si Fadi ini? Dan setelah mengetahui keberadaan foto-foto mencurigakan itu, polisi pun balik lagi ngubungin Fadi untuk diinterogasi. Nah, pas polisi menanyakan hal itu, "Kau selingkuh kok ya, Fadi ya?" Dengan panik si Fadi langsung jawab, "Enggak, Pak, saya nggak mungkin ngelakuin itu, Pak. Saya nggak tega ngelakuin itu sama Nisa, Pak. Saya cinta mati sama Nisa," kata dia. Masa iya enggak? Enggak, Pak, nggak ada kami selingkuh doh. "Oh ya udahlah, kami cuma mau nanyain itu aja kok, Fadi," kata polisi. Karena diakhirilah panggilan itu. Dan kalian tahu beberapa hari setelah interogasi tersebut, secara mengejutkan, Fadi tiba-tiba menghubungi balik pihak kepolisian. Dia ngubungin polisi, dan kali ini tanpa polisi bertanya lebih jauh mengenai dirinya, Fadi lebih dulu mengakui sesuatu. Bisa kalian tebak dia ngakui apa? Ngakui bunuh si ini, Nadia. Enggak. Di momen itu Fadi bilang, "Ucapan saya yang kemarin salah, Pak. Bapak betul. Saya memang sudah selingkuh dari Nisa," kata dia. Polisi pun nanya lagi kan, "Kenapa kok nggak jujur aja dari awal? Sejak kapan kau selingkuh?" "Beberapa bulan sebelum Nisa tewas memang, Pak." "Oh ya udah, untuk mempermudah penyelidikan sekarang kau harus jujur ya. Kau harus memberikan informasi ke kami selengkap-lengkap mungkin tentang selingkuhan kau itu. Sekarang kau datang ke kantor polisi, kau jelasin semua," kata Pak polisi. "Yalah Pak, datanglah kami. Datanglah saya." Nah, ada tuh singkat cerita polisi pun akhirnya tahu, Wak, dari interogasi yang berikutnya nih ya. Akhirnya polisi tahu bahwa Fadi sudah berselingkuh dengan perempuan berusia 25 tahun bernama Laura Mokin. Dan fakta mengejutkannya adalah ternyata Laura ini merupakan seorang pekerja seks komersial yang sudah sejak lama jadi langganannya Fadi. Karena mungkin udah saking sering ketemunya, Laura ini juga sering menggratiskan jasanya untuk Fadi dan diam-diam mereka pun mulai menjalin hubungan romantis. Nah, mengetahui fakta perselingkuhan tersebut, polisi pun jadi makin curiga lagi. Jangan-jangan si Laura ini atau selingkuhannya siapa nih, Fadi inilah yang menjadi dalang dibalik ini semua.
semua. Jangan-jangan dia nih yang bunuh si Nisa, sakit hati dia mungkin kan. Tapi setelah diperiksa lebih lanjut, polisi bisa membuktikan kalau ternyata Laura ini nggak terbukti bersalah, dia nggak ada sangkut pautnya nih sama kematiannya si Nisa. Nah karena Laura ini nggak ada hubungannya dengan kematian Nisa, sekarang kecurigaan polisi jadi berganti ke siapa? Ke Fadi lah. Kenapa, Wak? Karena polisi ngerasa janggal setelah tahu Fadi berbohong tentang perselingkuhan itu. Dari pertama kali polisi nanya kan dia nggak jujur. Kenapa kok harus bohong? Gegara dia bohong tuh lah polisi jadi curiga, Wak. Dan hal ini juga lah yang membuat semua keluarga dan teman-temannya Nisa marah dan juga kecewa sama Fadi. Gegara Fadi ini tega nyelingkuhin Nisa yang udah baik kali sama dia tuh, Wak. Dan atas dasar kekecewaan itu, Wak, mereka ini pun akhirnya mulai speak up lah itu tentang tabiat Fadi yang sebetulnya. Ternyata si Fadi ini, Wak, bukan orang baik-baik dia. Pihak keluarga cerita kalau dulunya Fadi ini pernah punya bisnis haram. Nama bisnis ini Seven Heaven, Wak, yang menawarkan jasa escort. FYI, Wak, bisnis escort ini adalah bisnis yang memberikan jasa pendampingan terhadap klien ya. Biasanya pendampingan itu termasuk itu jasa pelayanan manual, macam jadi germo gitulah, tahu kalian. Dan Nisa pun diketahui sudah mengetahui bisnis haram lakinya ini dari lama, Wak. Dan karena Nisa nggak suka, dia pun meminta Fadi, udah aku tinggalin aja lah, jangan ku lanjutin lagi bisnis kayak gitu. Aku gak ada kerja lain lagi yang ini yang bisa kulakukan. Udah kamu tenang aja. Sebagai gantinya Nisa inilah ngajak si Fadi buat bisnis baru itu. Apa bisnisnya? Persewaan mobil limosin. Bisnis yang mereka kelola setelah menikah tuh Nisa yang fasilitasi. Barulah dari situ Fadi ini setuju dengan idenya si istrinya ini, tapi dia nggak berkontribusi banyak juga. Semua biaya yang dibutuhkan dalam bisnis persewaan limosin itu dipenuhi sama siapa? Sama Nisa. Bahkan seluruh kebutuhan rumah tangga mereka, Wak, Nisa yang semuanya bayar, termasuk rumah mereka yang di Wembley yang besar kali yang 7,7 miliar tuh Nisa duitnya. Duit Nisa itu. Awalnya, Wak, pihak keluarga dan juga kerabat Nisa ini sangat menutupi keburukannya Fadi ini. Mereka menganggap bahwa kasihan Fadi ini baru aja ditinggalkan istrinya, dia masih berduka. Ditambah lagi semasa hidupnya Nisa ini sayang kali, cinta mati juga dia sama si Fadi. Tapi setelah tahu kalau ternyata Fadi ini selingkuh dari si Nisa, mereka udah gak tahan lagi lah di situ. Langsung lah itu dibuka semua jelek-jeleknya si Fadi depan polisi, Wak. Termasuk keanehan sikapnya Fadi setelah kematian Nisa. Tahu kalian? Emang apa yang terjadi Nadia? Jadi, Wak, ternyata sejak HP-nya nih disita polisi itu, pihak keluarganya Nisa ini notice kalau Fadi ini kok nampak resah, kalau dia nggak bisa tidur loh. Fadi selalu bertanya-tanya tentang apa-apa saja yang mungkin polisi temukan di HP-nya. Fadi bilang, di HP aku tuh ada banyak kali loh chat orang-orang jahat yang pernah nyewa limosin ke aku. Nanti kalau misalnya polisi baca itu terus mereka ngira aku jahat, kayak gimana ya? Dan selain itu, Wak, beberapa temannya Nisa juga melihat bahwa Fadi ini sering menjauh ketika dia ingin mengangkat telepon, sehingga tidak ada satu orang pun yang tahu Fadi ini lagi ngomong sama siapa dan lagi membicarakan apa. Jadi setiap kali ada telepon, pergi dia menjauh. Dan selain itu, Wak, Fadi ini juga kedapatan memiliki lebih dari satu handphone yang salah satu SIM cardnya sudah rusak dengan cara dipotong. Dan setelah polisi mengetahui tentang gelagat aneh Fadi itu, mereka pun semakin yakin kalau Fadi ini punya andil dalam insiden yang menimpa Nisa Patel. Nah, apakah betulan si Fadi ini terlibat, Wak? Masuk. Nah jadi, Wak, setelah mendapatkan informasi kalau Fadi ini punya lebih dari satu handphone, polisi pun langsung melacak HP Fadi yang lain ya kan. Nah pas sudah ketemu HP lain dan diteliti lebih lanjut, polisi kaget ketika mereka melihat bahwa di hari ketika Nisa ini dihilangkan nyawanya, ternyata Fadi ini sedang berkomunikasi intens dengan seorang laki-laki bernama Roger Leslie. Dan yang membuat polisi makin geleng-geleng kepala adalah Roger Leslie ini ternyata bukan orang sembarangan, Wak. Roger memiliki catatan kriminal yang buruk sebagai seorang pengedar narkoboy. Dan selain itu juga komunikasi antara Fadi dan juga Roger ini nggak selesai sampai di situ aja, Wak. Di hari ketika polisi berhasil menemukan pisau di air tuh, pisau yang digunakan oleh pelaku, ternyata di hari yang sama Fadi sudah berkomunikasi lagi sama si Roger Leslie ini sebanyak 6 kali. Apakah ini kebetulan? Itu yang enggak kan, Wak. Dan setelah mengetahui hal tersebut, polisi pun langsung mencari informasi apakah HP-nya si Roger ini berada di area Wembley atau area rumahnya si Nisa ini pada malam penusukan itu. Dan hasilnya menunjukkan bahwa apa, Wak? Ternyata HP-nya Roger tidak ada di Wembley. Gak ada. Yang berarti apa? Bukan Roger nih pelakunya kan? Iyalah, HP-nya gak ada di situ. Bingung kalian kan? Ntar dulu, tahan dulu. Gak hilang akal sampai di sini, Wak. Polisi pun langsung mencari petunjuk lain dengan mengumpulkan informasi tentang siapa saja orang yang dihubungi oleh Fadi dan Roger. Dan akhirnya setelah melalui proses penyelidikan yang sangat rumit,
Polisi pun tahu bahwa di malam insiden itu Fadi sama si Roger ini juga sedang berkomunikasi intens dengan seorang laki-laki yang bernama Tony Emanuel. Ada lagi laki-laki yang lain, Wak. Sama seperti Roger, polisi juga langsung mencari tahu apakah di malam itu HP-nya si Noel ini ada di area Wembley atau area rumahnya si Nisa. Dan pas sinyal HP-nya Emanuel ini dicek, Wak, polisi pun dapat mengkonfirmasi bahwa memang betul HP-nya Emanuel ini ada di sana pada hari kejadian. Dapat deh. Nih mereka ini berhubungan intens nih, salah satunya ada di area waktu malam kejadian, kan? Dan setelah mendapatkan petunjuk tentang keterlibatannya Emanuel ini, Wak, polisi pun langsung akan bergegas memeriksa si Noel nih. Dan di momen itulah polisi menemukan satu petunjuk besar. Kalian tahu, Emanuel ini ternyata memiliki sebuah sedan Audi A4 berwarna perak dengan antena di atapnya dan juga satu lampu belakang di belakang mobil itu yang sudah tidak berfungsi. Deskripsinya sama persis kan, Wak, sama mobil yang terekam di CCTV itu. Dan atas temuan bukti-bukti itu, tepatnya pada bulan Desember tahun 2006, polisi pun langsung menangkap Roger Leslie dan juga Tony Emanuel. Gak lama setelah ditangkap, Emanuel ini pun akhirnya memutuskan untuk membeberkan semua apa yang dia ketahui tentang kejadian di malam itu. Di sana Emanuel bilang, "Pak polisi, saya ini supir, Pak. Saya driver memang. Dan pada malam itu saya memang sedang dipekerjakan untuk mengantar penumpang saya ke sana, ke area Wembley itu, ke area tempat tinggalnya Nisa itu. Memang betul saya disuruh ngantar ke situ, tapi saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya yang menduga-duga kalau malam itu saya sedang mengantar penumpang yang mau melakukan transaksi narkoboy. Tapi itu pun juga cuma dugaan saya aja, Pak. Soalnya saya cuma nunggu di mobil aja selagi penumpang saya ini di luar." "Oke, Noel," kata polisi kan, "oke. Kalau kau memang cuma sebagai driver, terus siapa orang yang lagi kau antar di malam itu?" "Dia laki-laki, Pak. Roger Leslie juga kenal kok sama dia. Namanya Jason Jones, Pak." "Jason Jones? Bukan Fadi." "Bukan, Pak. Jason Jones." "Siapa lagi nih Jason Jones? Orang beda lagi nih, Wak." Dan bisa kalian tebak siapa Jason Jones ini? Setelah polisi mencari informasi detail tentang si Jason ini, polisi semakin tercengang setelah mengetahui bahwa Jason ternyata punya reputasi yang sangat-sangat kelam dalam dunia kriminal. Kalian tahu, Jason Jones ini tercatat pernah melanggar hukum sebanyak 75 kali, Wak. 75 kali. Dan beberapa diantaranya adalah pelanggaran berupa apa? Kekerasan. Kalau dia aja sampai bisa melakukan kekerasan berulang kali ini, berarti nggak menutup kemungkinan kalau dia juga bisa melakukan tindakan penghilangan nyawa lah kan, Wak. Dan kalau kalian perhatikan lebih detail lagi ciri-ciri fisiknya, Wak, penampilan Jason ini sama persis dengan yang diceritakan sama siapa? Sama tetangga-tetangganya Nisa, termasuk juga sama kakaknya si Nisa. Ingat kan kalian tadi apa yang katanya ada laki-laki tubuhnya kekar dengan pakaian serba hitam tuh loh, persis. Dan dari semua informasi yang berhasil dihimpun ini, Wak, membuat polisi mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana kemungkinan kronologi kejadian tragis yang menimpa Nisa. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, polisi pun yakin bahwa siapa? Fadilah dalang di balik ini semua. Dimana berdasarkan prediksi polisi, Fadi ini sudah menyewa Roger Leslie untuk menghabisi nyawa istrinya Nisa. Dan Roger sudah menyewa Jason untuk menjadi eksekutor. Sedangkan yang mengantarkan si Jason ke TKP ini adalah driver bayarannya, yaitu siapa? Emanuel. Tapi Wak, kalaupun memang dugaan polisi ini betul ya, polisi juga sebenarnya masih punya satu pertanyaan yang belum terjawab lagi. Kenapa Fadi ini mau menghabisi nyawa istrinya? Bilang kok cinta mati sama dia. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, polisi pun lalu menyelidiki lebih lanjut lagi tentang kehidupan rumah tangganya Nisa dan juga Fadi. Dan ketika penyelidikan berlangsung, Wak, polisi akhirnya tahulah di situ kalau pada kenyataannya kehidupan Nisa atau kehidupan rumah tangganya Nisa dan Fadi ini tidak seindah yang mereka perlihatkan di depan umum. Ternyata, Wak, di momen ketika Nisa ini dihabisi nyawanya, rumah tangga mereka ini sedang mengalami krisis keuangan yang sangat-sangat parah. Tabungan mereka ini ludes habis dan mereka ini juga terlilit hutang yang sangat banyak. Selain itu, polisi juga menemukan fakta baru bahwa ternyata beberapa waktu sebelum insiden penusukan si Nisa itu terjadi, Wak, Fadi sempat mendaftarkan asuransi jiwa untuk Nisa sebesar 350.000 pound sterling atau lebih dari 6,7 miliar rupiah. Tentunya uang sebesar itu bakal cair kalau apa? Kalau Nisa meninggal, ya kan? Dan kalau Nisa meninggal, Fadi juga jadi punya akses untuk bisa menguasai rumah dan juga mobil limosin
mesin yang kepemilikannya memang masih atas nama Nisa. Pokoknya kalau si Nisa ini meninggal, Wak, Fadi ini bisa dapat kekayaan yang banyak lah gitu. Nah, dengan seluruh bukti-bukti tersebut pada tanggal 27 Februari tahun 2007, polisi pun langsung menangkap Fadi atas tuduhan penghilangan nyawa terhadap Nisa. Dan setelah ditangkap, Fadi pun selalu memilih bungkam, no comment. Begitu juga dengan Jason sama Roger, Wak. Tapi meskipun mereka nggak kooperatif selama interogasi, bukti-bukti yang ada sudah sangat cukup untuk menyeret Roger, Leslie, Jason Jones, Tony Emanuel, dan tentunya Fadi Nasri ke persidangan. Dan setelah persidangan berlangsung, Tony Emanuel akhirnya dibebaskan karena ternyata dia terbukti tidak terlibat dan tidak tahu menahu tentang tindakan penghilangan nyawa berencana ini. Jadi dia pure memang disewa di situ untuk jadi driver aja buat nganterin si Jonas ini aja. Sedangkan 3 tersangka lainnya dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Roger Leslie dikenai masa tahanan minimal 18 tahun, sedangkan Jason dan juga Fadi dikenakan masa tahanan minimal 20 tahun lamanya. Itulah kau. Oke, Wak, jadi itu tadi kasus penghilangan nyawa yang menimpa Nisa Patel. Sebuah kasus yang betul-betul buat aku agak sesak napas. Bayang gak kalian, Wak? Setiap petunjuk yang polisi temukan ujung-ujungnya tetap buntu gitu loh. Sampai penyelidikan ini berjalan sangat panjang dan juga rumit. Tapi untungnya ya kan, berkat kerja keras berbagai pihak, kasus ini pun dapat terungkap di mana pelakunya sendiri ternyata adalah orang terdekat korban, yaitu Fadi Nasri, sang suami. Dan FYI, setelah kasus ini mencuat, Wak, nama Nisa ini juga sempat terseret isu yang gak mengenakan juga. Di mana media itu sempat memberitakan kalau selama menikah, Nisa ini juga sebenarnya mendapatkan keuntungan kok dari bisnis haram lakinya yang jadi germo tuh. Tapi untungnya hal itu langsung ditepis oleh tim kepolisian yang mengatakan bahwa selama mereka melakukan penyelidikan, mereka tidak pernah menemukan sedikit pun catatan buruk tentang Nisa. Nisa ini memang adalah orang yang sangat baik. Kesalahannya cuma apa? Cuma satu. Dia menikah dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, si Fadi Nasri inilah. Ya Allah, semoga kita dipertemukan dengan jodoh yang baik ya, Wak, ya. Jodoh yang bisa membawa kita ke jalan yang benar dan bisa membawa kita ke jannah. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.